Di sini Mas. Oke. Assalamualaikum. 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 Salam. Udah gini. Masya Ini di kakinya. Allah. Oh ya. Ini udah direkam ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ilham Akbar Habibie, Bapak Dr. Ghazali Muhammad Ghazali Munawwar. Yang kami hormati teman-teman sekalian mahasiswa King's University yang telah berkenan hadir pada acara Kamisa kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'd. Pertama-tama mari kita ucapkan selamat datang kepada tamu-tamu kita Bapak Ilham Akbar Habibie dan Bapak Dr. Ghazali di kampus King's University. Yang kedua, kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bisa hadir dan menyapa mahasiswa-mahasiswa yang ada di King's University. Selanjutnya, teman-teman sekalian, acara pada siang atau sore hari ini, insya Allah kurang lebih seperti ini. Sesi pertama, penyampaian dari Bapak Dr. Ilham Akbar Habibie, kemudian dilanjutkan sesi kedua oleh Bapak Dr. Ghazali Munawwar, kemudian setelah itu sesi ketiga, sesi diskusi dan tanya jawab, dan sesi terakhir, foto bersama dan penutup. Untuk menyingkat waktu, mari kita persilahkan kepada Bapak Dr. Ilham Akbar Habibie untuk memberikan nasihatnya kepada kita semua. Monggo, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan waktu untuk kita berjumpa di sini. Mohon maaf kami waktunya terbatas karena habis ini langsung ke airport, langsung balik ke Indonesia lewat Jeddah. Saya di sini bersama dengan Pak Ghazali sudah sejak Jumat malam, jadi kita ikut di sini di dua acara, terutama di acara tahunan dan sekaligus juga anniversary ke-50 dari Islamic Development Bank. Kemudian secara paralel saya juga menyempatkan waktu berhadir di World Economic Forum di Riyadh juga di Hotel Ritz-Carlton. Maksud dan tujuan saya ke sini sebetulnya terutama selaku Sekretaris Jenderal dari satu organisasi yang pernah didirikan oleh Islamic Development Bank bersama dengan ICMI, ada yang mengenal ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan juga kita Islami, Federasi Sekolah Islam dan Arab, dan yang terakhir juga International Institute for Islamic Thought atau IT di Washington DC, Amerika Serikat. Dan organisasi itu bernama ISIHAD, yang itu singkatan dari International Islamic Forum for Science, Technology, and Human Resources Development. Memang kalau kita gabung itu semua, nggak langsung kita bisa melihat iftiharnya, tapi itu memang diturunkan dari International Islamic Forum for Science, Technology, and Human Resources Development. Itu didirikan tahun 2006 di depan Ka'bah. Ya, Pak Habibie, Abang, ya, mantan dan pendiri dari Islamic Development Bank, Dr. Ahmad Muhammad Ali, dan ketua dari masing-masing organisasi PSS begitu. Maksud dan tujuan daripada ikhtiar adalah untuk, ya namanya kan sudah Science, Technology, Human Resources Development, untuk mendorong negara-negara ISDG
dan juga OIC untuk lebih giat untuk mengembangkan SDM-nya yang punya kemampuan, punya kepakaran dan juga punya niat untuk aktif mengembangkan sains teknologi di masing-masing negara dan juga terkait dengan negara-negara lainnya guna memajukan negara dan bangsanya melalui misalnya industrinya, atau produk-produknya dan lain sebagainya. Jadi memang disadari oleh mereka yang 28 tahun yang lalu mendirikan Iftihar bahwasanya tanpa adanya kemampuan untuk menguasai, menerapkan dan mengembangkan teknologi di masing-masing negara, tentunya selalu dengan terapan yang terkait dengan ekonomi dan juga pertumbuhan bangsanya, negara OIC ini akan cukup terbelakang. Dan itu memang kelihatan kalau kita menganalisa dari negara yang paling miskin di dunia itu memang kebanyakan negara yang mayoritas Muslim. Jadi itu ketidakmampuan umat kita untuk aktif mengembangkan, menerapkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kaitan pembangunan negara dan bangsa masing-masing atau umat pada umumnya, ini adalah petanda dari keterbelakangan itu, dan oleh karena itu harus ditegakkan kekurangan itu. Dan Iftihar dan Inkubasi itu memang Iftihar dalam beberapa tahun yang lalu belum terlalu aktif karena memang beberapa kendala termasuk juga dengan sumber daya manusianya dan juga pendanaan. Tapi kita sekarang itu salah satu tujuan saya di sini untuk mendiskusikan konsep Iftihar ke depan, yaitu adalah menjadi Global Innovation Hub. Dan Global Innovation Hub di situ perlu kita ingat ada beberapa komponen untuk kita mendorong inovasi, yaitu adalah ya tentunya pelakunya, yaitu adalah inovatornya, bisa di universitas, bisa di institut penelitian, bisa di industri, bisa juga di pemerintahan. Tapi yang jelas ada seorang yang kurang lebih dia punya sikap seperti entrepreneur, tapi dia punya kepakaran yang bisa memajukan satu inovasi. Dan inovasi yang dominan saat ini memang inovasi yang dilahirkan oleh adanya teknologi baru. Itu kelihatan sekali. Saya kira kita sebut saja beberapa kata kunci seperti artificial intelligence, seperti blockchain, seperti juga ini semuanya IT, tapi ada juga non IT. Kalau misalnya di teknologi biologi atau biotech, itu ada yang namanya mRNA, itu kurang lebih teknologi yang digunakan untuk vaksin yang kita terapkan untuk COVID, itu juga bagus sekali. Kemudian ada juga terkait dengan energi terbarukan dan sebagainya. Jadi banyak sekali teknologi yang memang akan sangat menentukan bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas kehidupan kita ini. Karena memang kehidupan di dunia ini tidak boleh kita anggap tanpa masalah, tanpa tantangan. Itu selalu ada. Satu tema yang besar yang kita diskusikan dalam 2-3 hari yang lampau ini di konferensi Islamic Development Bank adalah hal terkait dengan iklim. Bahwa tadi pagi kita mendengar ceramah juga bukan ceramah saja tapi juga pengarahan pidato dari Presiden ISDB bahwasannya 35% dari pendanaan ISDB ke depan itu harus terkait dengan iklim. Jadi itu bisa misalnya mendanai energi terbarukan, dan juga hal-hal dengan efisiensi menggunakan energi tersebut. Dan komitmen daripada ISDB adalah pada tahun 2025 mereka sudah 35% dari pendanaan mereka harus terkait dengan climate action tersebut. Dan alhamdulillah mereka sudah melampaui. Di tahun 2023 sudah 40% dari pendanaan itu sudah datang dan sudah terkait dengan yang tadi saya sebutkan. Karena memang itu sekaligus juga justru negara-negara yang member state daripada OIC, Islamic Development Bank, mereka kan sangat terkena dengan pergantian iklim. Jadi misalnya adanya masa kemarau yang berkepanjangan, masa tekanan air, atau juga erosi dan lain sebagainya. Ya, jadi itu menjadi tantangan dan mengancam kehidupan justru yang paling terkena. Nah, oleh karena itu memang ISDB ini mempunyai komitmen untuk mengaitkan pendanaan itu dengan adanya paradigma yang tadi saya sebutkan itu. Dalam hubungan itu mereka cukup profesional, bekerja dengan London Stock Exchange, dengan ada beberapa negara perusahaan atau instansi yang internasional. Jadi ini sangat profesional saat dilaksanakan. Saya kira kita di Indonesia
memang sudah mempunyai komitmen untuk net zero pada tahun 2060. Kita 2 tahun yang lalu waktu Indonesia menjadi host G20, kita sudah punya komitmen dengan negara G7 untuk yang namanya JETP atau Just Energy Transition Partnership. Jadi ada skema pendanaan di mana sektor energi itu bisa dibiayai dengan pola-pola tertentu, di mana pola-pola pendanaan itu mestinya lebih lunak, jadi bisa dengan cara yang terjangkau buat kita di Indonesia. Ya, kalau dari segi Islamic Development instrumen utamanya adalah sukuk. Jadi seperti obligasi tapi sukuk. Jadi memang harus ada underlyingnya, itu harus ada. Jadi nggak bisa tidak ada. Jadi harus jelas harus ada aset yang real asset. Itu adalah sukuk. Bedanya dengan obligasi. Obligasi itu kalau kita membeli obligasi belum tentu itu terkait dengan sebuah aset tertentu. Kalau sukuk kita harus dikaitkan dengan aset. Jadi uang ini untuk ini gitu, nggak bisa untuk yang lain gitu, ya. Jadi itu memang yang membuat sukuk itu bagian daripada yang disebut sebagai Islamic finance. Ya, saya kira banyak hal yang didiskusikan juga di dalam kaitan konferensi IDB ini. Misalnya bahwa tadi pagi kita mendengar atau tadi siang satu ceramah mengenai mega trend ke depan, itu apa sebetulnya, dan kelihatan ada 3 tipe. Yang satu itu ekonomi dari segi tipe ekonomi yang kita lihat di sekarang dan di masa mendatang sudah mengalami banyak perubahan. Kemudian ekosistemnya juga sudah berubah, dan ada gejala-gejala yang karakter daripada hidup kita, misalnya urbanisasi atau juga yang lain itu terkait itu membuat satu tantangan buat kita di dunia. Ini megatrend kan adalah satu tren yang mendampingi kita untuk beberapa dekade ke depan. Jadi bukan satu hal yang 1-2 tahun, tapi justru akan mendampingi kita. Urbanisasi sebagai informasi di Indonesia, kita sudah lebih dari 55% sudah tinggal di urbanitas. Beberapa tahun mendatang, mungkin 10 tahun sudah 70%. Jadi itu tren yang tidak bisa digantikan, karena memang untuk mencari nafkah itu jauh lebih mudah untuk rakyat kita di Indonesia dan di banyak negara mencari itu di urbanitas daripada di daerah rural. Saya kira mungkin yang diharapkan itu tadi masih katakanlah masih semacam overview, ya. Tapi mungkin diperlukan untuk teman-teman sekalian. Saya kira teman-teman kan masih di sini di Arab Saudi, dan mungkin sebagian besar dari teman-teman rekan-rekan ingin pulang suatu ketika untuk membantu bersama-sama dengan para lainnya, dengan saudara-saudara lainnya, bersama-sama kita membangun negara dan bangsa kita. Nah, apa yang diperlukan? Ya, itu selalu pertanyaan yang seringkali diajukan kepada saya. Baru kemarin dari salah satu diskusi, bukan di Islamic Development Bank, tapi di World Economic Forum, ada diskusi di mana ada juga Pak Erlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinasi Bidang Ekonomi. Kemudian ada seorang dari Citibank, dan beliau itu namanya Jay Collins. Beliau menyampaikan satu hal yang buat saya sangat relevan. Itu adalah tipe apa yang kita harus miliki sebagai orang, sebagai profesional, kalau kita mau berkontribusi dengan baik. Kalau menurut beliau, yang ada tiga. Pertama itu adalah punya soft skill yang baik. Ya, soft skill, jadi bisa komunikasi, kita bisa membaca situasi, bisa punya sikap yang benar, bekerja dalam tim, kadang kita harus kasih pengarahan, harus tegas. Itu soft skill. Yang kedua itu kita mempunyai satu bidang yang kita kuasai. Jadi satu aja, bisa pilih yang mana aja. Jadi satu bidang itu namanya domain matter expert. Ya, jadi kita punya, bisa pilih, boleh komunikasi, boleh sosiologi, boleh engineering, boleh apa saja. Itu penting. Ada satu yang kita pakar, kita mengerti itu sedalam-dalamnya. Dan yang ketiga, nah ini unik, kita harus punya literasi teknis. Harus, dia banker, bukan orang teknis. Apa itu literasi teknis? Bukan kita harus program, bukan. Tapi kita harus mengerti teknologi dalam arti kata, ya seperti kita mengerti abjad alfabet misalnya, atau abjad Arab. Kita tahu ini untuk apa.
untuk kita, karena kita tidak bisa lagi membayangkan dunia ini kalau kita tidak punya literasi teknologi, susah. Akan susah sekali untuk kita maju. Sekali lagi, jangan kita keliru. Kita pikir, oh saya bukan engineer, oh saya bukan saintis, saya tidak mengerti matematik, bukan itu. Tapi mengerti bagaimana kita menggunakan teknologi pada dasar. Di Indonesia, isinya keuntungannya itu adalah demografi. 65% dari kita di bawah 40, jadi masih boleh dikatakan digital native. Tapi jangan lupa, digital itu tidak sama dengan teknologi. Memang memudahkan untuk kita mengerti, tapi masih ada banyak hal lainnya yang kita tidak semua. Kedua, yang saya lihat di Indonesia, yaitu kita digital native, tapi kepahaman kita menggunakan teknologi digital itu lebih ke konsumtif, tapi bukan produktif. Produktivitas Indonesia tidak terasa peningkatannya karena adanya teknologi kita, tidak. Sebalik, produktivitas kita menurun, tapi bukan karena teknologi produktivitas, teknologi digital, tapi memang karena kita di Indonesia, industrinya itu masih lemah. Jadi kita di tahun terakhir, kalau kita baca medianya, kita mengalami adanya gejala yang disebut sebagai deindustrialisasi. Maksudnya adalah industri kita masih tumbuh, ya, bukannya dia hilang, tapi dia tumbuh di bawah laju pertumbuhan ekonomi rata-rata. Katakanlah kita Indonesia ada, saya kira kantor, kita tumbuh dengan kurang lebih 5%. Industri tumbuh dengan hanya 4%, di bawah kata-kata ekonomi. Jadi apa yang membuat ekonomi kita tumbuh? Bukan industri, jadi apa? Ekspor daripada komoditas, konsumsi kita, di mana barang yang kita konsumsi kita itu bukan kita buat sendiri, banyak yang kita impor. Jadi itu yang menyebabkan industri Indonesia itu tidak tumbuh sesuai dengan perlunya. Karena kalau dari pengalaman negara-negara khusus di Asia Timur dan Asia Tenggara yang kalau dia mau keluar, saya kira kata kuncinya adalah perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Kalau kita mau keluar dari situ, saya kira pemerintah baru itu sudah menyatakan bahwasannya harus minimal 6-7%. Minimal. Ada yang saya kira Pak Prabowo pernah bilang 8%. Tapi itu tidak mungkin. Itu saya kira sudah jelas. Kalau kita tidak mampu meningkatkan pertumbuhan industri, harus di atas rata-rata ekonomi kita. Jadi sekarang tumbuh dengan 4%, mungkin harus tumbuh dengan 8%. Agar supaya pertumbuhan ekonomi kita tidak mandek di 5%, tapi naik ke 6 atau 7, bahkan 8%. Nah itu memang tantangan tidak bersama, dan untuk menguatkan industri, nah ini saya kira bagi teman-teman yang ke bidang teknisnya, mungkin mengerti bahwasannya tidak cukup kita menjadi buyer aja, tidak cukup kita mengerti pemasaran, tapi kita harus masuk ke inti daripada industrinya, harus ikut mengembangkan produk dan jasanya. Dan itu memang perlu skill-skill tekniknya, itu tidak bisa lari dari itu. Dan kalau kita lihat negara lain yang telah keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah, misalnya Cina itu hampir keluar, dia kirim mungkin mahasiswa ke luar negeri dan banyak kan memang mengambil teknik dalam jumlah jutaan, dan kalau mereka balik ke negara mereka sudah disiapkan pekerjaannya, jadi industri mereka jalan terus gitu ya. Banyak yang mengatakan wah kita nggak bisa lawan Cina, nah semuanya dia buat, benar, tapi memang itu menjadi masalah buat dunia, dan saya kira mereka juga sadar bahwasannya produk-produk mereka itu telah memanjiri banyak negara, tapi itu tidak bisa dibiarkan untuk selamanya, karena itu menghancurkan itu sendiri, karena industri lokalnya tidak bisa bangkit. Saya kira itu penting buat kita ingat bahwasanya kalau kita berada di negara masing-masing di luar Indonesia, yang harus kita juga perhatikan itu adalah bagaimana kita mendapatkan sesuatu dan negara itu dari segi ilmu, jaringan, pengalaman, yang bermanfaat buat Indonesia justru dalam konteks industri. Mau masuk berapa lama lagi nih saya bicara? Saya bisa berjam-jam, tapi nggak apa-apa. Kira-kira, nggak apa-apa. Saya ini kan bawa bicara mengenai ekonomi, gitu ya. Pendidikan ke depan tentunya itu adalah satu bidang yang sangat mendasar. Jadi di Indonesia ini, dalam tahun terakhir ini memang kurikulum yang kita lihat di Indonesia telah mengalami adanya perubahan. Namun itu masih di awal. Karena saya kira
teman-teman kan sudah pernah mendengar mengenai STEM ya, Science, Technology, Engineering, Mathematics atau STEAM. Hanya itu arts atau seni budaya atau seni rupa, itu lebih untuk kreativitas. Nah, adanya kurikulum yang lebih ke STEM atau STEAM itu memang kayaknya diperlukan sekali. Namun itu tidak berarti kita perbanyak misalnya mata kuliah yang memang mengacu kriteria STEM itu, tapi juga sebetulnya yang buat saya lebih penting adalah kita menyesuaikan cara belajar. Karena teknologi buat anak-anak kita di Indonesia itu tidak populer. Dia tidak suka karena dia juga tidak mengerti relevansi buat apa. Apalagi gurunya juga tidak mengerti. Karena gurunya biasanya mengajar itu hanya secara normatif saja. Dia belajar dari buku, tapi pengalaman mungkin tidak ada. Karena memang untuk punya pengalaman, kita harus pernah kerja di industri. Atau berasal dari negara yang industri, di mana itu sudah menjadi satu pengetahuan umum. Ya, itu untuk apa. Tapi kalau memang kita hanya sendiri pernah belajar dari buku, ya untuk memberi informasi dan sekaligus juga menumbuh kembangkan semangat dalam anak-anak yang menjadi milik kita itu susah sekali. Jadi ada boleh dikatakan ya memang perlu adanya tipe guru tertentu, dan itu memang merupakan tantangan tersendiri. Jadi caranya bagaimana kita menyemangati anak-anak yang mau belajar mengenai teknologi itu harus hands on. Jadi bukan saja kita belajar dari buku, tapi kita sekaligus sudah mencoba. Kita pikir wah ini susah, kita coba, lagi nggak ada alat. Teknologi sudah sangat-sangat murah gitu ya. Jadi kalau kita misalnya membuat sesuatu programming, ya kita bisa belajar, tidak susah. Apalagi ke depannya bagian yang boleh dikatakan hardcore programming itu sudah diambil alih oleh mesin. Jadi kita tinggal mengerti. Nah, maka itu yang saya sebutkan itu adalah literasi teknologi diperlukan. Karena kalau kita masuk ke dalam aplikasi-aplikasi yang tidak terlalu high tech, ke depannya itu semua dibantu oleh mesin. Kayak kita misalnya, itu hanya perumpamaan ya, tapi kalau kita misalnya mencari informasi, kita bukan lagi cari di Google, kita cari di ChatGPT. Yang kita peroleh bukan alamat website dan langsung makalah. Jadi bayangkan itu bisa juga untuk membuat program atau juga untuk membuat film, membuat foto, semuanya bisa ke depan. Memang tetap saja bisa salah. Kalau kita sendiri tidak mengerti teknologinya dan mengerti bahwa teknologi itu sesempurna pun itu kelihatannya dari luar, tapi dia ada risiko juga. Dan kalau kita bicara teknologi AI, artificial intelligence, ada efek yang namanya halusinasi. Yaitu adalah kelihatannya itu sempurna, benar semua, tapi kalau kita kaji banyak salahnya gitu. Jadi itu perlu adanya kemampuan untuk mengerti teknologi. Jadi perlu ada kemampuan untuk kurasi. Itu memang sering tidak ada kalau kita tidak belajar gitu ya. Dan tapi sekali lagi jangan keliru, tidak berarti kita harus menjadi computer scientist. Tidak berarti kita harus jadi seorang matematikus, tidak. Tapi adalah yang kita sebut sebagai public knowledge atau general knowledge ya, pengetahuan umum yang harus kita punyai, dan saat ini kelihatannya itu harus kita perkaya, diperbanyak dengan pengetahuan tertentu mengenai teknologi. Itu sangat diperlukan. Jadi si Jay Collins dari Citibank itu mengatakan 3 hal, saya ulang kembali. Pertama adalah soft skill, setiap klasik. Kedua adalah domain matter expert. Ada satu bidang yang kita mengerti. Yang ketiga harus ada technical literacy. Tiga itu adalah hal-hal yang diperlukan untuk siapapun di dunia ini, mau dari Indonesia, mau dari Amerika Serikat, dia orang Amerika dari New York, atau dari Arab Saudi, semuanya sama. Tapi aplikasinya tentunya berbeda, karena kita apa yang diperlukan oleh masing-masing negara itu sangat berbeda. Kalau kita lihat Saudi, saya dalam hidup mungkin sudah puluhan kali ke sini ya, saya nggak tahu. Begitu seringnya ke Saudi, kadang-kadang tiap tahun gitu ya. Saya lihat ada perubahan yang sangat drastis dalam beberapa tahun yang lalu itu. Saya kira saya tidak perlu menyatakan ini kepada orang yang hidup di Saudi. Tapi saya kira yang penting perlu kita mengerti dalam konteks ini, itu juga membuat tantangan untuk keperluan untuk orang Saudi itu dia harus ikutin zamannya. Yang kelihatan yang saya mengerti melalui konferensi yang kemarin saya ikuti itu, dari 3 job di Saudi, 2 itu pemerintah, 1 non pemerintah. Jadi itu kan tidak sehat ya. Jadi di Indonesia sebagai pembanding,
20% itu dari pertumbuhan ekonomi itu pemerintah, 80% swasta. Jadi itu memang di sini mungkin sebaliknya ya, karena adanya reformasi yang sedang dilakukan dengan sangat intensif di sini. Dan bukan, saya tidak punya kepakaran untuk menilai itu baik atau tidak baik, tapi yang jelas itu yang sedang berjalan. Itu saya kira karena mereka punya tantangan ke depan. Ini negara yang dalam kaitan semenanjung Arab ini memang paling besar, saya kira itu Arab Saudi atau Irak lebih besar ya kan? Irak mungkin lebih besar, atau Syria saya nggak tahu, tapi kurang lebih besar, tiga besar itu ya, Syria, Irak dan Saudi. Kalau Iran kan bukan Arab, ya kan lain grup etnis. Tapi dari Arab itu tentunya besar ya. Tapi kan bukan di semenanjung. Itu kan Menanjung ini kan adalah ya tiga itu. Nah, dan saya kira dia punya demografi mungkin sangat banyak anak muda di sini. Jadi mereka perlu adanya pekerjaan, ya perlu ada masa depan. Di pendidikan sih saya kira murah dan gratis ya buat orang lokal. Jadi bukan itu. Jadi pendidikan mereka mungkin punyain, tapi tanpa adanya reformasi dari kehidupan mereka atau sistem kenegaranya, pendidikan yang mereka telah miliki juga nggak bisa kemana-mana, sehingga ya, tidak ada industri baru di sini. Jadi yang juga dibahas kemarin itu misalnya orang yang baru lulus, dia memang biasa jadi job seeker atau mencari pekerjaan. Yang diperlukan di Arab Saudi, job creator yang membuat pekerjaan. Nah, ini memang tidak bisa dalam sekejap, itu perlu waktu. Jadi kemarin itu saya kira teman-teman bisa lebih menilai itu dengan baik daripada saya. Katanya ini adalah waktunya di mana orang Saudi itu sangat dibantu oleh pemerintahnya untuk memulai satu usaha, dapat pinjaman atau dia dapat grant atau donasi, atau ada beberapa hal yang didukung secara langsung, secara gratis, pendidikan daripada karyawannya, atau saya juga tidak mengerti apa saja insentif dan insentif apa saja yang diberikan oleh pemerintah Saudi. Jadi tentu kalau kita perbandingkan Saudi dan Indonesia ya beda, karena kita di Indonesia ya ekonominya kedua negaranya kan G20, jadi dia termasuk dalam 20 negara ekonomi terbesar di dunia. Kita ranking 16, Saudi saya nggak tahu apa, tapi mungkin di bawah. Tapi tentu mereka juga penduduknya di bawah kita jauh ya, mungkin 1/7 ya mungkin ya. Kita 250 lebih, mereka mungkin 40 lebih, hampir 40, jadi 70 ya, hampir 1/7. Jadi tapi mereka industrinya mungkin tidak terlalu kuat. Yang kuat di sini tentunya adalah sumber daya alamnya, terutama minyak, di mana mereka produksinya kalau 10 barrel per hari, barrel oil equivalent, jadi minyak dan gas. Jadi yang top 3 di dunia, tiga negara, Rusia, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Ya, jadi di masa lampau mereka sangat mengenakan kepada itu. Jadi semuanya dibiayai oleh itu. Tapi mungkin karena dunia ini juga sudah mengerti bahwasanya kalau kita bicara mengenai energi, dan itu juga salah satu tema yang besar sekali yang dibahas kemarin ini, kedepannya ketergantungan dunia ini kepada minyak dan gas dalam kaitan energi yang menjadi bahan bakar mungkin sangat dikurangi dengan adanya elektrifikasi bahana-bahana transportasi gitu ya, mau mobil, sepeda motor, bis, truk, bukan sampai dengan itu sudah sangat kelihatan. Yang belum kelihatan tapi akan juga ke arah situ tentu adalah kapal laut dan juga kapal terbang. Tapi itu masih perlu waktu. Jadi karena teknologi terkait misalnya baterai dan sebagainya masih belum di level itu, tapi suatu ketika insya Allah akan bisa. Dan Arab Saudi sadar mengenai itu. Misalnya mereka itu sudah lihat masa depan mereka akan berbeda. Tidak berarti mereka tidak bisa jaya lagi, karena kalau dia pintar investasi, terutama ke sumber daya manusianya, tapi juga ke industri-industri tertentu, mereka tetap bisa beralih dari satu ekonomi yang sangat tergantung dengan minyak dan gas, bisa beralih ke satu ekonomi yang berbeda. Ya. Bagaimana ekonomi itu, ya saya kurang tahu, tapi bisa saja
dia kuat di energi terbarukan, misalnya untuk solar. Karena ini banyak tanah yang kosong. Kalau kita bicara mengenai teknik teknologi atau solar, kan diperlukan 1 hektar buat 1 megawatt saat ini. Jadi kalau kita mau 1 gigawatt kan 1000 megawatt, jadi perlu 1000 hektar. Di mana Arab Saudi banyak sekali tanah yang kosong gitu ya. Di Indonesia itu susah karena banyak orang, apalagi di Jawa. Tapi kalau di Arab Saudi itu bisa dimungkinkan. Jadi karena dia juga mungkin tidak begitu banyak konsumsinya, listriknya karena rakyat kan belum terlalu banyak orang, ada kemungkinan dia bisa ekspor juga. Tapi dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk misalnya hidrogen gitu ya. Jadi itu pemikiran orang Saudi ke arah situ. Jadi dia menggunakan elektrolise, jadi ada H2O dengan adanya listrik yang dibuat oleh tenaga solar misalnya atau tenaga surya, kemudian menjadi H2 dan O2. H2-nya ditaruh dalam tangki, dicairkan dan dilikuifaksi, itu yang diekspor. Nanti di tempat tujuannya itu digabung lagi dengan H2O menjadi air plus energi. Nah itu caranya hidrogen ekonomi, tapi itu masih masa depan ya, belum ada yang seperti itu. Tapi saya hanya coba membayangkan mereka bisa seperti apa ke depannya. Jadi masih tetap eksportir energi, tapi mungkin dalam bentuk hidrogen. Ini sebagai contoh. Ada banyak yang lain-lain juga ya, jadi bukan itu saja. Saya kira itu saja, daripada saya kemana-mana. Ini kan energi, pendidikan, kebijakan dan sebagainya. Saya mungkin terima kasih atas terutama perhatian dan kesabarannya, dan juga mempersilahkan bapak-bapak, teman-teman untuk bertanya apapun yang mau ditanyakan kepada saya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian. Sekali lagi mohon maaf pada khilaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Ilham. Ya teman-teman, karena kita kan sekarang sudah waktu asar, kemudian ini kan waktunya terbatas ya. Jadi bagaimana kalau kita takhir sholat asarnya 4:30 mungkin, kemudian biar waktunya ya silakan. Saya sudah betul tadi sudah digabung. Kita akan takhirkan sholat. Sepakat ya? Silakan. Kita lanjutkan ke sesi kedua karena kita akan akhirkan sholat asar. Ya. Jadi kita lanjutkan acara. Boleh, saya tunggu di sini. Kita lanjutkan. Langsung aja. Oh ya. Kemarin kan jam 6.28. Ya, setengah 7. Baik, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Monggo pada karena kita misalnya jam 8, jadi mungkin dari sini berapa jam ada sejam kali ya, kayak apa? Katanya jam 5 tadi. Jam 5. Siap setengah. Masya Allah. Macet Pak. Karena macet ya. Ya oke, saya ikut. Saya Ikut aja. Monggo pada Dr. Wadali. Ya, saya sebenarnya menikmati dari saya beliau sehari-hari kan sebagai asisten beliau di Iftihar. Jadi tadi disebutkan salah satu pendiri Iftihar adalah Rabita Alam Islami. Jadi ada komisi di bawah Rabita Alam Islam itu adalah Commission Shrine of Miracle Quran. Sebenarnya itulah inspirasi awalnya. Adanya pendirian pada waktu itu dilatar belakangi dengan seminar pada waktu tentang Kriptek yang tidak berbasiskan dengan Komisi Sains Miracle Quran di IPTN pada tahun 1994. Nah, menarik tadi yang disampaikan oleh Dr. Ilham, tentu ini pimpinan kami ya, beliau menguasai betul bagaimana sains teknologi. Ini saya ingin share sebenarnya sedikit. Sebenarnya spirit tadi adalah sebenarnya kenapa pendirian Iftihar tadi, karena saya termasuk bagian daripada saksi sejarah sama sebenarnya pengembangan King Saud University dan hampir semacam saintifikasi di dunia Islam, termasuk saya sebagai mahasiswa di Kairo pada tahun 90-90, jadi saya mengikuti bagaimana dunia Islam itu merindukan tentang bagaimana umat Islam itu kuat di bidang sains dan teknologi. Nah, salah satu diantaranya ada pendirian IIIT, The International Institute of Islamic Thought pada tahun 79. Kalau IDB kan tahun 73-74. Nah, sebenarnya spiritnya itu adalah ingin bangkit. Nah, kampus-kampus di Saudi ini
Kami mengikuti bagaimana sekarang di Madinah ada Fakultas Sains dan Teknologi, dan di Motori ada yang namanya KAUS misalnya, King Abdul Aziz ya, Sains dan Teknologi, dan termasuk King Saud ini ya, luar biasa kampus ini. Saya lihat modernisasi luar biasa. Ini adalah bentuk daripada sebenarnya tuntutan dan kebutuhan umat Islam. Dan sekarang seperti disampaikan oleh Dr. Ilham tadi. Nah, spiritnya adalah, saya tahu kawan-kawan, saudara-saudara sekalian ini juga ada yang latar belakangnya bukan di saintek. Saya background saya sama seperti ya mungkin sebagian besar ya. Pak, mohon izin Pak Ilham. Jadi kawan-kawan kebetulan yang di Timur Tengah ini kan belajar katakanlah Islam Studies ya. Saya juga Islam Studies. Jadi background saya adalah filosofi departemen, jadi usuluddin, akidah filsafat. Tetapi saya melakukan yang namanya modifikasi. Pada waktu itu tahun 90, 91, 92, kita melakukan yang namanya penguatan ilmu-ilmu, di mana ilmu-ilmu itu ada sebagai instrumen untuk implementasinya di Indonesia. Maka ada metodologi dan sebagainya. Mungkin kita tidak mengenal metodologi yang di Timur Tengah. Katakanlah kita susah gitu ya. Metodologi adalah mungkin yang dikembangkan adalah tahqiq wa dirasa, naqd dan sebagainya kan. Nah, waktu itu IJMI dengan arahan tentu almarhum Profesor Dr. Ijrin B.J. Habibie pada waktu itu adalah bagaimana mahasiswa Timur Tengah itu bisa beradaptasi terhadap kebutuhan dan pengembangan iptek di dalam latar belakang IMTAK. Nah, itulah pada tahun 94 kami dari Timur Tengah itu memberikan sumbangan pemikiran. Sebenarnya standar minimum bagi kawan-kawan kita yang mempunyai latar belakang IMTAK itu, standar minimum ipteknya itu bagaimana, seberapa jauh dan sebagainya. Begitu pula yang mungkin yang latar belakang mungkin di Indonesia atau di kampus-kampus yang lain yang berlatar belakang iptek, standar minimal IMTAK-nya berapa, nah sejauh mana dan sebagainya. Itulah spirit daripada kawan dan termasuk kami yang mempunyai latar belakang anggap saja ilmu-ilmu Islamic Studies begitu. Bagaimana mengikuti spirit yang tadi disampaikan oleh Dr. Ilham. Nah, persis yang disampaikan dari Pak Ilham tadi, berangkat dari CEO dari Citibank, dan kemarin kita ada hikmah yang luar biasa dari pandemi. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Direktur Jenderal WHO Tadaro ya. Pertama adalah ternyata ada perubahan yang luar biasa di bidang bagaimana infrastruktur. Jadi dengan adanya pandemi semuanya harus dipaksa harus beradaptasi yang namanya ICT ya. Semuanya harus menggunakan webinar dan sebagainya. Mungkin kawan-kawan juga merasakan itu. Yang kedua adalah ada semacam pemerataan, ada verifikasi di bidang equity. Nah, jadi ekuitas ini diaudit sedemikian rupa di dalam secara alami. Jadi sekarang negara maju, negara berkembang itu sama. Dan yang ketiga adalah ada efek dari di antara pandemi itu adalah politik. Jadi pandemi itu sebagai komoditas dalam politik. Itu mungkin Mas Nahril sama Mas Fatkha itu mengikuti ya. Jadi 3 hal itu, tetapi sebenarnya kita di dalam latar belakang sebagai mahasiswa kita mengetahui bagaimana perkembangan dengan adanya hikmah pandemi. Kita ada spirit untuk melakukan yang namanya transformasi, dan sesuai dengan disampaikan oleh Pak Ilham tadi, kebutuhan real di masyarakat bahwa kita harus berubah dan harus lebih maju lagi. Dan yang kedua, kita harus menyiapkan diri selama mungkin Anda kalian semuanya sebagaimana saya merasakan begitu kan, merasakan betul bagaimana di Timur Tengah itu ada kerinduan. Kita itu kalau di Indonesia itu supaya bisa survive dan bisa bermanfaat tentu, dan sesuai dengan ayat Al-Quran, maka al-mu'minuna liyanfiqu kafa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yattafaqahu fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Saya kira itu melengkapi. Jadi betul kita bagian sebagai kelompok yang mempelajari atau mendalami agama, tetapi kita harus memperkaya sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Dr. Ilham. Saya kira itu. Terima kasih.
Ya, terima kasih Dr. Ghazali. Selanjutnya kita ke sesi diskusi dan tanya jawab. Teman-teman dipersilahkan. Silakan. Pak Dokter, perkenalkan dulu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat datang Pak Ghazali dan Pak Ilham. Saya mau tanya. Jadi tadi yang Pak Ilham katakan mengenai minyak gitu Pak ya. Ini kan beberapa negara mulai meninggalkan minyak. Sedangkan pada kenyataannya seperti kita hadapi waktu COVID kemarin, itu harga minyak itu sampai turun sekali, misalnya $20 per barrel. Tapi dengan adanya konflik politik dan sebagainya, harga minyak itu akan naik sekali sampai nggak terjangkau. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita seimbang, walaupun kita ke energi yang terbarukan, tapi kita tetap menghargai minyak itu. Jadi tidak sesuatu yang tanggap sepele aja. Nyatanya kalau terjadi perang, itu akan naik dan nggak terkontrol harga minyak itu. Ya. Jadi mungkin Pak Ilham bisa menerangkan lebih lanjut. Terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini, tadi saya sampaikan mengenai minyak dengan kaitan bahan bakar. Minyak itu kegunaannya bukan bahan bakar saja. Untuk industri kimia yang disebut sebagai industri petrokimia, dia adalah bahan baku untuk banyak sekali produk-produk yang diperlukan dalam kehidupan keseharian. Jadi sepertinya masa depan minyak itu lebih ke arah bahan bakar untuk industri daripada bahan bakar untuk misalnya kendaraan-kendaraan yang dibutuhkan. Memang ada beberapa kendaraan yang kayaknya kalau saya kasih contoh. Bayangkan kita menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar. Kalau dibandingkan dengan kerosin itu adalah bahan bakar yang digunakan oleh pesawat. Hidrogen kalau kita menggunakannya itu harus kita perpadat atau harus dilikuifaksikan dengan gas, tapi kita nggak bisa simpan dalam bentuk gas, itu akan memerlukan volume yang sangat besar. Jadi harus mengalami yang disebut sebagai likuifaksi, menjadi cairan. Biarpun kita sudah padatkan itu dengan cara mencairkan, likuifaksi, konten energinya untuk, kalau kita lihat konten energinya dari kerosin dibanding dengan konten energi untuk hidrogen, itu dikali sepertiganya. Jadi untuk 1 liter kerosin kita perlu 3 liter hidrogen. Jadi bayangkan itu kita sekarang harus memberi energi untuk pesawat. Jadi tankinya, jadi yang biasa di dalam sayap, sebagian kecil juga dari badan, itu harus 3 kali lebih besar. Jadi memang ada, kalau untuk mobil memang di mana untuk mobil itu solusinya memang adalah menggunakan baterai, karena dia itu secara teknologis katanya layak. Tapi untuk pesawat, kalau dia mau terbang ribuan kilometer dengan ratusan orang menggunakan baterai, itu jauh sekali gitu ya. Jadi itu kelihatannya belum layak secara teknologis. Jadi untuk cukup lama kita masih harus hidup dengan teknologi seperti hidrogen, atau ya tetap dengan kerosin, tapi mungkin sebagian itu dibuat secara apa ya, kayak sustainable ya, namanya SAF, Sustainable Aviation Fuel. Jadi bahan bakarnya bukan dari minyak dan gas yang minyak bumi, tapi dari kayak biodiesel gitu ya, jadi dari tanaman-tanaman. Saat ini ya memang itu jadi konflik lain lagi ya, karena kalau kita misalnya mengambil kelapa sawit sebagai dasar daripada biofuel tersebut, terjadilah satu sengketa fuel versus food. Ya kan, jadi kelihatannya memang kompleks sekali ya. Jadi prediksi saya sendiri adalah untuk beberapa jenis wahana transportasi tertentu untuk beberapa dekade ke depan tidak bisa lepas dari minyak dan gas. Minyak itu menjadi bahan bakar kayak kerosin atau yang lain. Begitupun juga misalnya untuk alat berat, itu juga belum bisa dengan, atau dengan kapal laut gitu ya, tadi saya sebut itu juga mungkin bisa secara hibrid gitu ya. Jadi ada
sebagian dengan baterai, tapi sebagian dengan bahan bakar yang konvensional. Untuk pesawat terbang sebagai contoh, yang saat ini lagi menjadi pemikiran kebanyakan orang kalau kita bisa elektrifikasi pesawat terbang, jadi baterai itu ada di awal. Kalau dia misalnya masih berada di daratan, kalau dia menuju ke landasan, itu kan namanya taxiing ya. Itu mungkin menggunakan baterai dan yang konvensional. Kemudian take off, dia naik. Kalau dia sudah tiba di jelajah untuk dia punya perjalanannya, misalnya 35.000 kaki atau lebih atau kurang, itu yang baterai dimatikan. Jadi dia pakai yang konvensional. Karena agak supaya bisa. Jadi kelihatannya untuk beberapa sektor itu masih perlu minyak dan gas. Jadi bagaimana kita bisa net zero? Net zero kan tidak berarti bahwa saya tidak ada lagi, cuman ada penyerapan. Ada juga teknologi untuk kalau kita menyerap, maksudnya kita tangkap CO2-nya, kita simpan. Itu namanya CCS, Carbon Capture Storage. Di mana? Misalnya kalau kita dahulu kala pada produksi gas, itu biasanya berada di cekuan-cekuan tertentu, misalnya di bawah laut atau juga di daratan. Kalau sudah kita eksploitasi itu kosong kan, ya direinjeksi ke situ. Nah itu satu ide yang bukan ide saja, itu sudah dijalankan saya di Norwegia dan juga di Amerika Serikat, tapi memang belum secara massal. Ya, tapi kalau memang ada keperluan, saya yakin umat manusia ini biasanya sangat cepat bisa menemukan sesuatu yang diperlukan kalau memang sudah sangat kejepit gitu ya, kayak misalnya COVID ya. COVID dalam waktu 2 tahun sudah ada vaksin yang menggunakan teknologi yang sebelumnya tidak ada yang coba. Yang namanya yang tadi saya sebut messenger RNA. Itu sebetulnya adalah kode biologis. Jadi kita kan sudah mengerti DNA. Bagaimana program dari DNA itu sudah mengerti. Ada kodenya gimana kita bisa langsung memberikan signal pesan kepada sel-sel kita di harus produksi apa. Jadi sebetulnya vaksin itu yang kita gunakan untuk mencegah COVID, dia bekerja sama dengan sel-sel tubuh kita. Jadi antibody yang diperlukan untuk menjaga COVID dibuat oleh badan kita sendiri. Tapi kan perlu ada perintahnya, ada instruksinya. Dan itu yang namanya mRNA. Nah, itu contoh ya. Kenapa saya sebut itu? Karena sebelum ada COVID, dunia ini belum mengenal itu, hanya di laboratorium saja. Tapi belum pernah diproduksikan sesuatu dalam jumlah miliaran dan dicoba. Tapi nggak ada pilihan. Karena makanya itu banyak orang dia menolak. Oh, saya nggak mau jadi prinsip percobaan. Tapi apa kita ada peluang lain yang mungkin susah ya, dan itu setelah kita belum tahu ya apa secara jangka panjang ada efeknya kepada kita yang pernah mendapat khusus Pfizer dan juga Moderna. Ya. Kalau yang namanya Sinovac atau Sinopharm atau juga ada beberapa yang lain itu masih yang tradisional. Yang tradisional kan tidak pakai mRNA, dia cuma mematikan virusnya atau setengah mati. Itu yang diinjeksi, itu yang menyebabkan kita punya reaksi dan sel-sel kita memproduksi sesuatu karena dia reaktif terhadap sesuatu yang telah diinjeksi, dan itu sebetulnya adalah tidak lain daripada virus yang lemah. Tapi yang kayaknya kurang precis gitu ya. Lebih baik kita langsung kasih instruksi yang jelas kepada saya harus seperti ini gitu. Dan itu menyebabkan ini hanya contoh, saya tidak mau teknis, tapi saya cuma mau kasih contoh betapa cepatnya umat manusia itu bisa bekerja kalau sudah terjepit. Karena kalau itu tidak jutaan atau miliaran orang bisa mati gitu ya. Dan tidak ada cara lain. Karena memang harus begitu ya. Sayangnya ya. Tapi begitupun saya lihat juga hal terkait dengan minyak dan gas. Saat ini memang kemarin ya saya ikut panel, kita berdua masih ingat itu ada itu di World Economic Forum, saya nggak ikut. Di situ ada bosnya Exxon Mobil, ada bosnya Occidental, itu juga perusahaan minyak gas, dan semuanya itu sadar bahwasanya zamannya yang tadi saya katakan untuk minyak menjadi bahan bakar utama untuk kendaraan di dunia itu sudah menurun gitu ya. Karena elektrifikasi sudah menjadi satu keniscayaan, yaitu belum mereka juga bilang di Amerika sangat kuat. Tapi di lain negara sudah mulai sangat gencar. Yang paling maju Cina kali ya.
Karena itu kalau kita lihat mobil-mobil yang EV itu, electric vehicle, banyak kan dari Cina gitu ya. Dan karena mereka sudah lama invest ke situ, dan itu sangat tepat karena mereka itu masuk ke satu bidang di mana yang lain lemah. Kayak yang tradisional kayak VW atau GM, General Motors atau Fiat dan yang lain itu semua lemah di bidang EV. Jadi Cina itu pintar, dia masuk ke satu bidang di mana yang lain lemah. Jadi dia punya satu kemampuan untuk lihat ke depan. Dan itu memang kalau kita sebagai Indonesia, negara kita, atau juga negara-negara yang mayoritas Islam itu harus punya kemampuan seperti itu juga gitu ya, untuk melihat ke depan apa yang diperlukan. Dan kalau kita sudah punya pengertian itu, ya kita secara konsekuen diimplementasi ke situ. Nah, dengan minyak, mungkin saya terlalu banyak menyimpang. Tapi minyak itu memang sebetulnya masih ada masa depan. Memang berkurang. Benar yang dikatakan Bapak, harga pasti naik. Karena begini ya, karena yang sering terjadi dengan adanya perubahan ekonomi industri itu ada semacam skeptisisme terhadap terutama dunia industri finansial. Jadi kalau kita datang dengan proyek misalnya minyak, nggak ada yang mau danain gitu. Atau susah karena di Blue Wall susah nih. Di perbankan ada kriteria namanya ESG itu artinya sama dengan environment, social governance. Itu adalah di Indonesia belum berlaku secara menyeluruh, tapi di negara itu kalau tidak mengikuti standar ESG nggak bisa didanai. Nah itu minyak termasuk salah satu yang menurut ESG itu tidak bisa didanai. Tapi apa yang terjadi? Karena yang tadi saya katakan sebetulnya masih diperlukan. Jadi karena minyak harga komoditas atau barang apapun yang paling menentukan itu apa? Demand supply kan? Kita kan hukum ekonomi. Barangnya sedikit, orang tetap barangnya sedikit, tapi orang yang mau masih banyak, yang harganya naik. Nah sekarang kalau minyak dan gas kan di masa datang bukan nol, masih ada yang perlu. Tapi mungkin negara dan perusahaan yang masih menyuplai minyak dan gas itu makna ini gitu. Jadi pasti harganya itu dia sebenarnya bisa sangat melambung di atas $100 per barrel. Faktor lainnya tentu itu juga sebenarnya faktor geopolitik ya, seperti saat ini dengan adanya perang di Gaza yang menyebabkan adanya kemungkinan negara-negara lain di sekitar Timur Tengah itu bisa ikut serta, tapi itu mungkin saat ini masih menjadi lebih tenang, tapi who knows. Itu kan bisa menjadi disrupsi. Begitupun juga perang Ukraina Rusia juga menyebabkan itu. Jadi banyak sekali geopolitik itu juga yang saat ini juga upaya dengan dunia multipolar itu juga dipertajam, bisa menjadi faktor yang sangat menentukan komoditas itu meningkat secara drastis selain daripada efek demand supply atau kebutuhan dan supply itu. Kembali semuanya. Silakan. Ini Apapun boleh. Tapi mungkin saya nggak bisa jawab semuanya. Saya mencoba. Terima kasih Pak Lutfi. Saya Zakaria, mahasiswa Pasca Sarjana dan Kemudian saat ini ke sini. Saya ingin menanyakan tentang tadi ada kaitannya dengan transisi energi. Khususnya bidang yang saya dalami saat ini adalah berkaitan dengan geothermal. Geothermal. Nah, di sini ya Indonesia itu merupakan negara yang potensi 40% berdasarkan dari literasi yang saya baca. Nah, karena itu ring of fire Indonesia. Jadi, bagaimana pendapat dan pandangan Pak Ilham ini berkaitan dengan pemanfaatan geothermal ini? Karena pertama dari segi clean energy itu sudah terbukti, dan juga mungkin selama ini pemanfaatan geothermal adalah tentang tidak langsung, yaitu tentang electricity dan sebagainya. Namun di berbagai negara, salah satu di New Zealand, di Finland, di Iceland itu pemanfaatannya secara langsung, jadi minimal cost-nya. Dan itu belum termanfaatkan di Indonesia. Jadi saya ingin mengetahui bagaimana hal itu pandangannya di mata Indonesia juga kan. Kalau nggak salah 5 tahun yang lalu Presiden itu mengumumkan kita akan meningkatkan renewable energy, tetapi pada nyatanya tetap stagnan gitu. Apalagi kita sekarang masih memberikan porsi pada batu bara dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat Pak Ilham Habibie merupakan
dari Habibie Innovator yang merupakan platform dari create idea atau startup. Nah, alhamdulillah saya mempunyai tim yang memang bergerak di bidang education technology, khususnya Study Abroad Academy, yaitu Apa namanya? Study Abroad Academy, membimbing untuk bisa keluar negeri, baik dari Indonesia keluar. Dan alhamdulillah saya sudah mempunyai beberapa klien, tidak hanya dari Indonesia, tapi dari Malaysia, Singapura, Middle East, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara saya untuk bisa berkolaborasi atau bisa involve di Habibie Innovator ini sehingga bisa membangun networking? Karena ini merupakan salah satu prospek yang ke depan. Untuk goalsnya, saya ingin mempunyai beberapa kantor yang memang tidak hanya di Indonesia, jadi mungkin di US, di UK, dan sebagainya. Begitu. Terima kasih. Kembali. Ini pertanyaan yang sangat berbeda, tapi nggak apa-apa. Kebetulan dua-duanya saya tahu. Jadi pertama mengenai geothermal. Memang benar di Indonesia ini potensi geothermal itu kurang lebih 27 gigawatt. Di mana kita saat ini mungkin konsumsinya 60-70 gigawatt sehari. Kenyataannya di Indonesia kita baru 2,1 gigawatt kurang lebih. Jadi di bawah 1/10 daripada potensi negara. Di mana dari ranking dunia kita nomor 2. Nomor 1 itu Amerika Serikat dengan di atas 4 gigawatt, kemudian Indonesia 2,1 gigawatt, kemudian Filipina 1,8, kemudian Turki 1,6 kali, terus yang lain-lain. Jadi kita di Indonesia ya dari segi geothermal kelas dunia gitu ya, bagus sekali. Ada permasalahan tantangan fundamental dengan itu. Jadi itu berlaku di mana pun saja, bukan saja Indonesia. Nah ini saya maaf ya, ini saya harus masuk sedikit ke proses bisnis. Kalau kita membayangkan, kita ini mencari uap, sebenarnya dicarikan uap ya, uap. Karena itu sumber daya alam yang merupakan bahan baku untuk membuat bahan bakunya untuk energi itu adalah uap. Kita mencarinya itu dalam metodologi yang tidak jauh beda dengan minyak dan gas. Harus ada lapangan, ada konsesi, kita buat studi geologi, ada geofisika, kemudian kita drilling, kita buat simulasi dengan komputer mengenai reservoirnya, kemudian metodologinya boleh katakan sangat mirip ya. Maka itu di awal industri geothermal itu yang pelakunya banyak kan perusahaan-perusahaan minyak dan gas. Kayak misalnya yang sudah tidak ada lagi karena dibeli oleh Chevron, namanya Unocal. Unocal itu di Indonesia sangat aktif dulu dan dia mulai dengan beberapa geothermal di Indonesia. Jadi itu adalah industri yang disebut sebagai industri ekstraktif. Kita mengekstrak, kita mengisap, kita menyedot dari tanah kita bahan baku. Jadi sama dengan minyak dan gas. Jadi apa karakteristiknya? Sama juga, risikonya besar. Kenapa? Kita ada lapangan, kita belum tahu ini ada nggak bahan bakunya, dan tidak cukup ada atau tidak ada. Kalaupun ada, dia bisa produksi berapa banyak yang ada di situ. Bisa saja kita temukan uap, tapi uapnya hanya mengalir 1 tahun, 2 tahun, habis itu dia hilang karena memang tekanannya nggak cukup. Nah ini risiko semuanya, ini hanya umum. Jadi dengan kata lain, kalau dari dunia keuangan risiko tinggi, orang hanya mau masukin uang ke situ kalau pendapatannya juga tinggi kan. High risk, high return. Kalau nggak ya buat apa? Ada yang lain kan, ini hanya logika manusia aja gitu kan. Buat apa kita masukin uang ke bidang yang risiko tinggi, tapi pendapatannya kita dapat cuma kecil-kecil aja. Buat apa ya, mendingan kita ambil bisnis yang lain kan. Kalau kita di minyak dan gas itu kan nilainya tinggi ya. Kita dan juga bisa kita langsung jual kan. Bahan bakunya kita dalam bentuk minyak, masuk dalam drum, ya, ada yang tong itu ini namanya barrel, atau gasnya dimasukin lewat itu gas dari menantang, kayak dia perlu infrastruktur, ada ya, pipanya, kita mengalirkan itu ke tempat tujuannya, atau kita cairkan itu lebih mahal, LNG atau LPG, tapi harus dicairkan, kemudian ditransportasi ke tujuan. Tapi bahan bakunya udah itu yang kita jual, di uap tidak bisa. Uap harus kita terapkan dulu, harus buat listrik dulu. Jadi listrik itu sudah yang dalam dunia investasi ada keuangan disebut sebagai utilitas.
Jadi itu sebetulnya low risk, low return. Jadi ini masalahnya gini, kita punya tantangan mencari uang, kemudian kita menemukannya atau tidak, tapi kita nggak bisa langsung jual uapnya, kita harus buat listrik dulu. Jadi pertama, proses dari menemukan uap sampai dengan kita jual listrik itu bisa panjang sekali. Kedua, risikonya tinggi, tapi yang kita dapat pendapatannya kalau dari bahasa keuangan itu kan namanya IRR ya, internal rate of return atau ROI, return of investmentnya rendah kalau kita karena itu kita jual listrik. Kalau listrik itu dia harus berkompetisi dengan misalnya batu bara kan bahan bakunya murah, dan orang yang membakar batu bara dia tidak ada urusan untuk menambang batu bara. Ini sama dengan kita ini. Bayangkan kita punya tambang batu bara, tapi kita tidak bisa menjual batu bara, kita hanya menjual listrik. Nggak ada itu kan? Jangan ada yang namanya mine-mouth power station, itu ada, tapi itu di Indonesia nggak ada sebetulnya. Yang ada itu ada penambang, dia jual batu baranya, ada pembangkit listrik, dia membeli batu baranya, udah jadi dipisah. Kalau dia tambang nggak bisa dipisah. Itu masalahnya. Jadi secara business process, menurut saya itu sulit. Bisa saja kalau harga. Nah ini dia. Kalau di Indonesia itu kita punya paradigma listrik harus murah. Oke, boleh. Itu tidak salah. Tapi kalau kita mengharapkan listrik itu mulai banyak ke renewable, susah. Karena renewable itu costnya tidak seperti batu bara. Batu bara itu $5 per kilowatt jam. Kalau yang namanya renewable pasti asik. Jadi susah sekali saya bayangkan itu bisa menjadi menggantikan batu bara jika pemerintah kita atau khusus PLN masih itu sebetulnya subsidi listrik dengan cara itu, karena kita mau menyediakan listrik murah untuk rakyat. Itu memang kejepit ya, kita di lain pihak, satu pihak mau kualitas hidup rakyat itu meningkat dengan adanya elektrifikasi. Sekarang kan hasilnya sudah hampir 90% lebih ya, dan jadi rakyat dulu kan banyak nggak ada listrik, tapi sekarang sudah banyak sekali karena harga listrik tidak terjangkau. Tapi kalau dengan geothermal itu memang masalahnya di harga itu. Ada lagi masalah, yaitu ada lokasinya. Karena tadi kan Bapak kan bilang tadi itu kita ada ring of fire. Ring of fire berarti ya gunung api itu kan. Jadi lokasi adanya potensi geothermal itu dekat atau di gunung api tersebut, di mana biasanya tidak banyak orang tinggal di situ. Jadi kita perlu jaringan yang lengkap yang menyambungkan pembangkit listrik yang berdekatan kepada itu. Jadi ada cost juga dari segi transmisi. Jadi kelihatannya ini namanya geothermal tidak gampang. Saya tidak katakan di sini bahwa tidak mungkin, tapi tidak gampang. Dari pengalaman pebisnis di Indonesia itu, semua orang yang sukses di geothermal dia beli dari orang yang gagal. Coba lihat semuanya. Ini ada perusahaan baru di Indonesia, namanya Brand, Barito Renewable Energy. Dia begitu dia go public, dia melampaui nilai pasar dari BCA. Jadi dia itu nomor 1 di Indonesia dengan kurang lebih 35 miliar US dollar. Nah, si Barito itu saya kenal dengan mereka itu bukan orang yang mengaborisi, dia beli yang gagal. Dia gabungkan, dia jalankan, tapi berarti risiko entrepreneur di awal itu harus ada yang emban dulu. Nah, tapi banyak yang gagal di situ, tapi kalau kita pintar membeli itu, ya bisa saja kita yang sukses, tapi bukan kita yang menjadi perintisnya. Nah, ini adalah dari pengamatan saya di negara kita, dan saya kira negara lain juga ada nggak jauh-jauh beda dengan itu. Bagaimana bisa meringankan risiko bagi entrepreneur yang memang mulai dari nol itu? Misalnya dengan risikonya kan adalah memilih juga konsesi mana yang potensial, mana yang tidak. Kalau yang kita peroleh hanya greenfield, hanya kayak sertifikat tanah saja, tidak ada data sama sekali, ya dari sini beginilah. Mestinya itu dilakukan di Amerika Serikat, pemerintah sudah kasih data dasarnya lah. Jadi pengusaha bisa memilih yang mana yang potensi, yang mana tidak. Itu bisa dilihat. Karena memang kemampuan dan juga bukan saja kemampuan dari segi teknis, tapi juga dari segi finansial pemerintah kita terbatas. Jadi buat saya ya dengan cara itu pun geothermal memang
kita sudah yang kedua besar di dunia, tapi kendala utamanya buat saya itu adalah business process, bukan teknologi. Ya. Dan yang tadi saya gambarkan itu kan masih geothermal, ya maaf ini lebih teknis lagi. Kalau yang kita lihat, yang tadi digambarkan adalah geothermal di mana yang kita cari uap. Jadi yang kita lihat dari hole-nya, yang keluar uap. Bisa saja yang kita dapat air panas atau brine ya, gitu ya. Itu juga bisa digunakan, tapi perlu ada sistem di mana air panas itu bertemu dengan satu zat yang bisa mendidih dan menjadi uap di suhu di bawah 100 derajat. Jadi itu misalnya amonium atau yang lain. Jadi itu kayak ada dua siklus gitu ya. Itu namanya low enthalpy ya, low enthalpy siklus. Dan itu di Indonesia ada satu kalau saya di Lahendok ya, di Sulawesi Utara. Ya. Jadi itu Pertamina Pelumpang. Jadi kita di Indonesia cukup banyak pengalaman, tapi jadi secara teknologis tidak jelek amat, jadi bisa bagus ya. Cuman ya kendalanya itu adalah karakter dari industrinya. Mungkin situasi kondisi dan keperluan dan juga harga yang pemerintah rela untuk membayar itu untuk bisnis itu harus meningkat. Sekarang belum kita bisa. Tapi tidak ada salahnya kita sudah punya pengalaman. Segitu. Buat saya itu masih positif, tapi kita harus sadar ada keterbatasan yang tadi saya sebutkan. Itu utama ya. Masih ada pertanyaan utama? Udah ya. Oke. Sekarang kita bicara mengenai EduTech. Nah, EduTech itu saya punya pengalaman sebagai pengusaha. Saya pernah dan masih punya startup di EduTech. Dan saya lihat bahwasanya kalau startup kita itu juga namanya Orbit Future Academy. Orbit jadi kayak itu sebetulnya kita mengacu ke yayasan yang didirikan oleh ibu saya almarhumah, namanya Yayasan tapi ada namanya agak lengkap, Yayasan Amal Abadi Beasiswa Hasil Adnan Habibie Orbit. Panjang sekali. Itu didirikan 97, 6, 5, saya lupa. Puluhan ribuan orang warga kita, anak-anak di SD, SMP, SMA, terima bus. Saya sering ketemu dengan orang kita di mana, Pak bisa dulu dapat yayasan beasiswa Yayasan Orbit. Ya, bukan S1 ya, SD, SMP, SMA. Sampai sekarang masih eksis yayasan itu. Saya wakil ketua pembina saya. Tapi saya tidak terlalu aktif terus terang. Yang ada di situ semuanya adalah ibu-ibu. Dulu banyak teman dari ibu saya, tapi mereka juga sudah almarhumah sekarang, jadi ada generasi baru. Tapi masih aktif Orbit ini, dan Orbit itu tidak lain daripada singkatan orang tua bimbingan terpadu. Itu namanya Orbit. Jadi kita mengacu ke nama itu untuk juga di sektor pendidikan. Jadi Orbit ya. Tuh, kalau lihat websitenya itu di orbitfutureacademy.id itu website. Nah, saya lihat di situ bahwasanya bisnis model untuk banyak sekali usaha di bidang edutech itu sangat banyak. Karena pada dasarnya kalau online ya, kerelaan daripada orang tua atau juga orang-orang yang menggunakan jasa produk melalui online itu, saya kira itu sikapnya itu kalau bisa gratis. Jadi itu mungkin pengalaman dari COVID kali, di mana itu sangat dimudahkan mendapatkan satu subsidi, atau juga memang kebiasaan di dunia online semuanya kalau bisa sebanyak itu gratis. Dan juga memang harus diaku ini kan online ya, masih online ya. Karena kita harus lihat dari daya beli masyarakat ya. Kalau kita lihat paket-paket untuk data itu di Indonesia, kalau kita memang mau konsumsinya banyak, itu tidak murah. Dan kualitas pelayanan internetnya juga, ya tergantung kita berada di mana. Kadang bisa berjalan dengan baik, kadang tidak. Jadi, model online only itu mungkin, saya kira semua orang sudah sepakat di dunia ini itu tidak optimal. Kalau bisa itu minimal hybrid. Ya. Dan kalau kita, tadi kan saya sebut soft skill ya. Soft skill tidak dikembangkan secara online. Itu kita sebenarnya interaksi dengan orangnya. Jadi nggak ada itu soft skill online. Itu soft skill semuanya offline gitu ya. Dalam bahasa baru kan offline namanya, bukan fisik tapi offline. Kalau kita lagi offline, ini lagi offline nih, bukan online. Ya. Jadi kalau menurut saya sih EduTech itu menantang sekali.
kita sudah lihat exit dari beberapa perusahaan terkemuka kayak Zenius sudah tutup. Saya tahu bahwasannya ruang guru juga bermasalah. Dari segi investasi yang masuk itu di Indonesia pada umumnya, kalau investor masuk ke $1, dia rata-rata dapat kembali mungkin $0,3. Jadi memang dari segi venture capital Asia Tenggara termasuk Indonesia agak merusak. Jadi ya itu semua tantangan-tantangan yang kita harus hadapi. Jadi bagaimana ke depan? Kalau menurut saya dari pengamatan saya, dan saya bukan operasional, saya lebih ke kayak komisaris gitu ya. Tapi ya dari pengamatan saya, bisnis model di online pada umumnya, khususnya juga di edutech atau edtech, itu alangkah baiknya dari awal memang kita harus agak pelit. Jadi jangan kita harap investor mau kasih uang untuk kita kembangkan, tapi belum bisa costnya belum bisa kita jadi pendapatannya belum bisa covering cost kita. Kita harus dalam waktu relatif cepat harus bisa. Jadi dulu kan investor kasih uang, dia bilang nggak apa-apa deh nanti bakar istilahnya bakar uangnya dulu agar supaya kita dapat pangsa pasar yang besar, nanti profitnya belakangan aja. Nah, tapi itu kan tidak berjalan. Lihat saja contoh yang sangat terkemuka itu Gojek atau Tokopedia. Itu sudah miliaran dolar masuk, nggak ada profitnya. Ya itu jadi investor sudah belanja, wah ini nggak bisa kayak gini. Kita harus lebih bijak. Jadi apa yang jadi ambisi kita sebagai pengusaha, harus kita memang lihat yang mana yang wajah gitu ya. Jadi itu lebih kembali ke bisnis model yang memang kita kenal dari offline ya. Jadi tidak ada lagi investor yang mau kasih karena dia punya harapan fantastis gitu ya. Jadi mungkin nanti dengan adanya kita dapat banyak nasabah, mungkin juga kita bisa dapat data itu bisa kita olah dengan AI, kita bisa data mining, kita bisa jual datanya kepada orang yang memerlukannya dan sebagainya. Itu kelihatannya dengan segala janjian-janjian yang diberikan tapi jarang sekali dipenuhi. Nah itu memang, dan itu bukan saja Indonesia ya, di seluruh dunia. Maka itu startup winter itu kan adalah namanya kan startup winter yang saat ini terjadi. Jadi kekeringan dari segi pendanaan untuk startup itu sebetulnya tidak dimulai di Indonesia, tapi di Amerika, di Eropa, di mana-mana sama. Karena startup itu kan banyak sekali bisnis model kan global ya. Gojek, Tokopedia itu kan modelnya bukan mereka yang temukan. Yang pertama mungkin untuk kayak Gojek itu kan di Amerika ya, Uber. Ya, kalau Tokopedia mungkin juga Amerika juga ya, Amazon atau juga Alibaba gitu ya. Indonesia kan ikutan. Tapi di negara kita ya memang bisa sangat cepat itu bertumbuh. Tapi menurut saya kalau kita bicara mengenai edtech memang sulit saat ini untuk mendapatkan investornya. Tapi saya nggak tahu, saya nggak begitu mengenal bisnis modelnya Pak siapa namanya tadi? Zakaria Ya. Saya nggak tahu ya, tergantung case by case ya. Yeah. Tapi ini yang tadi saya sampaikan lebih umum, memang tidak ada. Oke. Silakan. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Yang dari sebelah sini? Tidak ada, belum ada. Oke, balik ke sana. Monggo, satu. Berdiri silakan. Iya. Perkenalkan, nama saya Budi Mata. Ya. Masuk S2 di jurusan Educational Policy. Apa? Educational policy. Merespon apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ilham terkait dengan Cina, penyekolahan warganya ke luar negeri jutaan, kemudian setelah itu menampung. Ya. Itu pun yang kami lihat di Arab Saudi juga di sini juga sama. Menyekolahkan anak-anaknya ke Amerika, ke Eropa, kemudian ditampung juga di sini. Bahkan kalau saya melihat di jurusan saya itu mungkin lebih dari 80% adalah alumni dari luar, dari Amerika, dari Eropa itu ditampung. Kemudian saya dapati saya dan juga teman-teman yang lain dari Indonesia, kemudian kita sekolah di sini, belajar di sini. Setelah sekian lama, kemudian saya dapati
beberapa teman ya, mungkin saya juga mulai memikirkan kalau nanti saya pulang ini bagaimana. Karena ya terus terang Pak, kita dapati kuliah di sini sudah terlanjur nyaman ya. Teman-teman yang bawa keluarga di sini alhamdulillah rumah gratis, kemudian mobil ada, makan kita juga alhamdulillah cukup, kemudian masih ada subsidi dari bantuan-bantuan dari yayasan-yayasan sosial gitu ya. Ada beberapa teman itu ketika sudah selesai studi terlihat seperti inginnya di sini saja. Ya. Karena misal kita sudah selesai S2, kita pulang ke Indonesia jadi dosen, mohon maaf ya, anak sudah 5 terus jadi dosen. Berapa itu? Ada satu kejadian, beberapa orang ya yang saya kenal PhD di Saudi, lulusan sains, karena memang soft skill-nya adalah bisa ngomong, punya pengalaman bimbing jamaah umroh, jamaah haji, sehingga ketika lulus itu tidak pulang ke Indonesia untuk mengembangkan apa yang dia dapatkan dari kampus, malah sudahlah tinggal dan menetap di Mekah dan Madinah untuk jadi mutawif. Dan itu real ya, artinya saya pun kalau pulang juga mungkin akan memikirkan seperti itu. Kebijakan dan pemerintah kita apakah mau gitu menerima kita seperti Cina, mereka menyekolahkan warganya kemudian menampung. Ini mungkin terkait dengan apa yang kami pelajari juga di kampus terkait dengan kebijakan pendidikan. Artinya dari sini saya ingin meminta tanggapan dari Pak. Sebenarnya arah kebijakan pendidikan pemerintah kita itu seperti apa? Apakah mendukung kita-kita yang belajar di luar negeri ini sesuai dengan kapasitasnya, kita misalnya ahli desain, teknik, di ilmu pendidikan gitu, atau seperti apa? Ya, terima kasih. Terima kasih tadi aja. Maaf saya bukan nama pemerintah. Saya nggak bisa yang atas nama pemerintah. Tadi saya punya pendapat ya, secara pribadi dan juga dari pengalaman pendapat saya. Pertama, saya kira siapapun menjadi pimpinan pemerintahnya kan pasti tujuannya adalah mau membangun negara bangsa kita. Apa yang diperlukan? Saya kira sudah kita bahas sebagian gitu ya. Yang jelas diperlukan adalah satu ekonomi yang kuat, yang juga memberikan itu aspek ini belum kita bicarakan memang lapangan pekerjaan yang diperlukan untuk rakyatnya. Kalau saat ini status quo-nya adalah hanya kurang lebih 50% dari rakyat kita punya pekerjaan yang tetap atau pekerjaan formal, 50% lainnya informal. Dan informal itu tidak berarti mereka nganggur, tapi mereka itu ya memang tidak punya kontrak kerja, tidak punya pensiun, tidak punya asuransi kesehatan, informal. Jadi dia harus berjuang untuk mendapatkan nafkah hidupnya gitu ya. Di lain pihak kalau kita membuat analisa terhadap yang seringkali menjadi contoh kepada negara lainnya kan adalah berapa banyak UMKM yang ada di Indonesia. Ada 64 juta lebih, di mana 64 juta dan sekian ribu itu adalah usaha mikro, yang menengah adalah hanya 60 ribu, ya 60 ribu, kalau yang kecil kalau nggak salah 400 ribu. Jadi kelihatan sekali 64 juta itu usaha mikro, berarti one man show. Orang yang jual di pinggir jalan, orang yang jual koran, orang yang jual makanan, termasuk juga orang Gojek, dia kan sebetulnya kayak entrepreneur kecil, dia tidak punya kontrak kerja ya dengan Gojek, tidak ada. Tapi dia memang ada hubungan kerja, tapi memang masih menjadi pertanyaan yang belum dijawab secara menyeluruh. Bagaimana hubungan kerja di antara orang yang kerja di Gojek dan perusahaan Gojek itu ya? Dia kan tidak punya kontrak kerja dengan Gojek, kan tidak ada. Jadi nah ini kelihatan bahwasanya kalau kita memang punya
niat untuk keluar dari perangkap pendapatan menengahnya tadi saya sebut itu, jelas industri harus kuat, sehingga industri juga menyediakan lebih banyak pekerjaan di lapangan pekerjaan yang formal kan. Nah, jadi ini kayak telur dan ayam. Kita ini seringkali dikatakan diperlukan lebih banyak orang tenaga ahli, khususnya di bidang teknik, kalau kita mau memuliakan industri. Tapi kalau kita mengambil tenaga ilmu teknik itu, kita pulang kenyataannya tidak ada lapangan kerja saat ini. Jadi memang tergantung dengan kebijakan pemerintah. Yang saya lihat di 10 tahun yang lalu ini, penekanan pemerintah bukan di industri, tapi di membangun infrastruktur. Yang mau diperlukan untuk itu kayak prasyarat gitu ya, untuk kalau ada industri tapi nggak ada infrastruktur, industri juga berdiri di tempat. Jadi ya mau tidak mau, yang harus didahulukan adalah infrastruktur. Tapi tidak cukup hanya membuat infrastruktur. Memang ada yang mendapatkan manfaat dari infrastruktur itu, industri konstruksi kan. Jadi kontraktor atau juga orang yang membuat desainnya, orang yang membuat alat, misalnya AC-nya dan sebagainya, atau untuk alat beratnya dan sebagainya, itu semuanya ada manfaat, tapi kan hanya sementara. Kita tidak cukup kita hanya membuat model ekonomi negara kita hanya berdasarkan membangun industri, yang nggak mungkin lah. Dan kelihatannya juga dengan model ini kan 50% tetap daerah kita nggak punya pekerjaan tetap, biarpun infrastruktur sudah demikian banyak kita membangun. Jadi itu ada juga yang baru, yang mungkin baru 5 tahun kurang lebih ya, hilirisasi. Itu kan juga semua orang bilang kebijakan industri kita apa? Hilirisasi. Kalau saya selalu bilang itu bagus, tapi tidak cukup. Kalau itu cukup, kenapa laju pertumbuhan industrinya masih tetap di bawah laju pertumbuhan ekonominya? Jadi deindustrialisasi masih terjadi, biarpun kita sudah miliaran dolar dapat investasi dari luar, banyak hal dari Cina untuk masuk ke investasi, terutama terkait dengan nikel. Jadi kalaupun kita meluas itu, prediksi saya tetap saja tidak cukup, karena memang saya industri yang terkait hilirisasi itu industri pengolahan mineral mentah. Itu tidak terlalu intensif dari segi lapangan kerja, tapi kapital intensif, tapi tidak labor intensif. Sehingga apa yang kita perlukan ya tidak tercapai tadi, karena kita perlu industri yang mempekerjakan banyak orang. Dulu waktu kita masih negara yang pendapatan per kapita yang masih rendah, kita itu mengandalkan misalnya ke industri tekstil atau sepatu, di mana orang mendapatkan upah yang tidak terlalu besar, tapi dia ada sesuatu. Dan memang standar hidup kita di Indonesia masih memadai dengan upah mereka, atau sebaliknya ya, upah mereka masih memadai dengan standar hidup Indonesia. Sekarang sudah meningkat. Nah, apa berarti bahwa saya tekstil itu juga salah lagi menurut saya. Kebijakan pemerintah itu terlalu membuat industri finansial dia kayak tidak lagi mau mendukung industri tekstil. Jadi industri tekstil Indonesia itu diantaranya menurun karena pengusaha-pengusaha tekstil itu entah dia tidak punya visinya, atau dia memang tidak didukung dari segi perbankannya atau juga investasinya, sehingga kemampuan mereka untuk memproduksikan tekstil di mana tidak lagi melulu mengandalkan kepada upah murah, tapi dia juga harus investasi ke mesin, otomatisasi dan sebagainya. Itu sekarang sudah tidak lagi, dia sudah lagi apa yang menjadi penggantinya. Nah, ini memang kalau menurut saya harus ke industri yang memang pertama hijau, kedua dia ramah iklim atau climate friendly, juga sustainable. Tapi dari awal, jadi kita dari awal harus sudah memikirkan soal ekonomi sirkular. Kalau kita ada produk, kalau produk itu tidak digunakan lagi, kita pretelin mau dijadikan apa? Apa itu mau dikembalikan menjadi bahan baku, atau kita recycling, atau menjadi produk yang lain, itu namanya upcycling. Itu tergantung. Jadi industri atau kriteria industri di masa mendatang agak berbeda daripada industri rasa. Jadi memang pemerintah di situ harus punya kebijakan yang luas dan dalam. Jadi bagi dulu tahun 90-an atau 80-an penerima beasiswa di Indonesia itu, mereka itu banyak. Kalau dia dikirim keluar, dia pulang, lapangan pekerjaan sudah disiapkan di BUMN misalnya. Kalau sekarang itu
tidak seperti lagi kalau LDPD dong. LPDP. Oke. Itu saya kira tidak membersihkan pekerjaan. Ya. Dia hanya memberikan beasiswa, ya udah habis itu kita berjuang sendiri. Nah, apa itu bermasalah? Bisa iya dan tidak. Kalau kita lihat ya, tadi kan contoh Cina ya. Cina memang ada yang dikirim seperti itu, tapi tidak semuanya. Ada juga kalau sebelum adanya kebijakan yang memang menyukseskan mereka keluar dari negara pendapatan menengah itu, dia orang Cina sudah merata dalam jumlah tidak kecil, ya banyak sekali. Kita kemana-mana di dunia ini, di mana-mana ada Chinatown. Apa mereka balik? Ya enggak. Dia tetap di situ. Orang Indonesia, orang Indonesia itu banyakkan balik. Karena kalau menurut saya sih, ini dari pengamatan saya, hidup di Indonesia, biarpun kita bisnis itu masih nyaman. Miskin tapi nyaman gitu ya. Faktornya ada beberapa. Pertama, mungkin diantaranya budaya kita. Karena jadi itu satu keindahan, satu hikmat gitu ya. Tapi memang membuat kita mungkin kadang-kadang daya jualnya kurang. Karena ya kita saling menolong itu, ada gotong royongnya berjalan di Indonesia. Jadi komunitas masih, biarpun jadi social network itu penting untuk kita bisa menerapkan hidup ini gitu ya. Tapi memang apakah itu bisa memajukan negara kita? Pertanyaan ya, saya tidak berani menjawab. Tapi yang jelas kalau kita perbandingkan dengan negara-negara yang maju, itu semuanya perjalanan menuju ke kesuksesan itu tidak tanpa rintangan dan tidak tanpa masalah. Negara kayak Jepang, Korea, Cina itu bencana-bencana alam itu banyak sekali. Kemudian ada peperangan, ada krisis itu banyak sekali. Jadi untuk menuju situ ke tujuannya itu perlu ada perjuangan yang tidak pendek dan juga sangat-sangat berat gitu. Dan ya sekali lagi, saya kira apa yang tadi dikatakan Bapak untuk orang kita kalau dia sudah merasa nyaman di negara di mana dia kuliah, kalau buat saya tidak lihat, memang alangkah baiknya semuanya pulang gitu ya, tapi di lain pihak saya juga secara individual itu adalah keputusan masing-masing, tidak bisa dipaksakan. Dan sebetulnya kalau kita lihat kita berbandingkan negara lain ya, misalnya yang utama mungkin yang kepikiran itu Cina dan India ya. Mereka yang disebut sebagai diaspora itu kan besar sekali gitu ya, dan justru itu yang menjadi salah satu kunci untuk mereka satu ketika mengembangkan negaranya. Banyak entrepreneur di Cina itu dia berasal dari luar gitu ya, pernah tinggal di luar, kembali ke negara asal, membuat sesuatu di situ dengan pengalaman yang mereka dapat di luar negeri itu. Begitupun di India. Tapi orang India memang saya lihat ya, di Amerika Serikat, direktur utama dari perusahaan IT dan bank itu seringkali orang India. Karena mereka memang bukan orang Cina ya, orang India. Ya, itu dari pengalaman saya pribadi, memang karakter orang India itu daya juangnya beda dengan orang Asia Timur. Kalau mereka itu berani untuk argumentasi sampai dengan kita lihat itu kasar ya. Tapi buat mereka itu perjuangan hidup mereka dalam keseharian itu memang harus begitu, kalau enggak dia nggak hidup. Dan itu sangat cocok dengan persaingan misalnya di negara barat gitu ya. Dulu saya pernah sekolah, setelah saya ambil S3-nya, saya sekolah lagi pernah di awal tahun 2000-an ambil MBA tentang Management of Business Administration. Itu di sekolah Amerika di Chicago, dan di dalam kelas saya di kampus Asia di Singapura, ya bukan di Chicago ya, tapi karena dulu di Chicago, di dalam kelas itu ada orang Amerika, ada orang Asia, orang Eropa. Tapi yang menonjol dalam diskusi di awal itu pertama orang Amerika dan orang India. Yang lain itu semuanya diam. Karena biasanya orang India dan orang Eropa juga ya, dia hanya berani bicara kalau dia angkat tangan, bilang kemudian kamu boleh ngomong sekali, udah dia bicara. Tapi orang India dan orang Amerika kotor aja dia tidak peduli. Karena budaya mereka seperti itu ya. Jadi itu hanya sekedar komentar mengenai orang India. Tapi negara mereka sekali lagi itu memang bisa juga
bangkit karena ada diasporanya. Kalau India memang belum begitu kelihatan di perkembangannya masih di bawah kita ya. Tapi kita lihat itu misalnya kalau di industri global, Cina itu kadang-kadang kan ada julukan the factory of the world atau pabrik dunia, semuanya dibuat di Cina. Kalau India kan ada julukan juga the back office of the world. Maksudnya gini, kalau kita outsource misalnya programming ya, jadi membuat program itu kan banyak kan ke perusahaan-perusahaan India, Infosys dan yang lainnya di Bangalore atau di Hyderabad dan sebagainya. Itu saya pernah ke situ, itu semua perusahaan Amerika punya kampus yang sangat bisa puluhan ribu orang, dan kalau ini itu saya masuk ke kantornya itu mejanya kecil gitu ya, jadi dia kerja di situ berjam-jam di situ hanya mengerjakan program aja. Bisa nggak itu di Indonesia? Saya nggak tahu ya. Mereka nggak bisa itu. Harus berjuang kalau nggak dia. Dan dia kalau dalam pekerjaan kayak gitu bangganya minta ampun. Karena kalau nggak dia hidupnya kayak apa? Gitu. Jadi ada sedikit penderitaan dalam hal itu ya. Nggak tahu di Indonesia itu bisa atau nggak. Saya mungkin bukan orang yang bisa menilai. Tapi yang jelas kalau kita lihat misalnya di Indonesia ada juga misalnya pabrik kretek. Saya juga lihat tuh wanita itu seharian berapa jam dia hanya gulung kretek aja gitu ya. Diganti dengan mesin juga ya, tapi sebagian kan tidak, karena saya bukan perokok, saya tidak tahu, tapi saya dengar dari teman-teman yang merokok kali jual dengan tangan, kadang-kadang itu ada tipe rokok tertentu yang memang tidak bisa dengan mesin udah ya, jadi itu harus dengan tangan, jadi itu masih tetap begitu. Jadi tapi tetap saja itu juga perlu adanya, tapi nilai tambahnya kan kecil. Yang satu manual, yang satu punya pendidikan dan computer science, matematikus, dia tapi keadaannya sama gitu ya. Itu yang apa namanya pekerjaan seperti itu. Tadi kan pertanyaan saya mungkin terlalu banyak menyimpang, tapi yang jelas ini ada pilihan buat Bapak. Jadi bisa saja tetap di sini. Menurut saya secara moral tidak masalah. Kenapa? Karena itu adalah keputusan individual. Karena Bapak punya tanggung jawab terhadap anak dan keluarga. Di lain pihak belum tentu kalau balik ke Indonesia itu mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan kalau kita lihat secara historis, memang negara-negara yang bangkit, banyak di antara mereka itu memang mengandalkan kepada diaspora yang kuat yang ada di negara yang sudah lebih berkembang. Pertanyaannya yang harus dijawab, apakah Saudi itu adalah negara yang sudah berkembang atau tidak? Itu kan saya bicara negara di Amerika, di Eropa, nanti ada interaksi dengan negara asal mereka. Saudi dan Indonesia, tanda tanya, saya tidak tahu. Tapi perlu saya tidak katakan tidak ya, tapi bisa saja ada. Baru kemarin atau hari ini di media di Indonesia ada pernyataan dari Pak Erlangga dikatakan bahwasanya ASEAN dan GCC Gulf Country Council harus kerja lebih erat, di antara tentunya ada juga Arab Saudi. Jadi kalau yang namanya itu juga salah satu kata kunci yang dibahas di sebuah konferensi adalah dialog di antara selatan-selatan, South Dialogue. Jadi Indonesia dengan Arab Saudi, daripada kita untuk semua masalah kita lari ke negara barat atau juga ke negara ke Cina, kenapa tidak kita buat sendiri gitu ya. Saya kira itu juga perlu kita perhatikan ya. Jadi disitulah nasib kita bisa saja kalau kita menemukan sesuatu, dimana kita lihat kita ada keunggulan. Tadi kan masih ingat, kita harus punya domain matter expert, punya technical knowledge tertentu atau technical literasi, dan punya soft skill. Kalau itu dan tetap saja dan bisa kontribusi untuk membangun negara dan bangsa. Apalagi sekarang, tadi kan ada Pak Zakaria mengenai online education, kan misalnya dunia ini kan makin kecil ya dengan adanya dunia digital. Jadi biarpun kita jauh dari negara kita asal, tapi tetap saja komunikasi tetap bisa jalan, dan kontribusi kita terhadap masa depan negara dan bangsa tetap bisa ada sesuatu ya. Daripada kita pulang ke Indonesia tapi nanti kontribusinya tidak bisa apa-apa karena tidak berdaya di situ. Ya, di sini mungkin ya. Karena kira ya ini kita realistis aja. Tapi ini satu pada masa itu keputusan individual. Ya. Sangat-sangat individual, dan kalau sekalipun kita memutuskan di sini, saya ada contoh yang sangat konkret. Dulu saya kan sampai dengan tahun 2001 saya bekerja di perusahaan yang kita kenal sebagai dulu namanya IPTN, sekarang namanya PTDI, PT Dirgantara Indonesia. Pernah ada waktunya saya keluar tahun 2001, sebelumnya itu sudah ratusan orang kita, mungkin 300 orang kita di hijack oleh perusahaan di Brasil, namanya Embraer. Dan orang itu punya bukan skill lagi, dia udah pakar belikan sedunia.
bagus sekali. Tapi diambil oleh mereka karena kita nggak ada program dan dana waktu itu sangat sulit. Saya 2 kali ke Brasil untuk berkunjung ke mereka, melihat keadaan mereka. Saya dulu direktur komersial di situ tahun 2021 gitu. Dan kita mencoba untuk mengusulkan adanya kerjasama langsung dengan dari perusahaan ke perusahaan, jangan mereka comot orang kita dicuri gitu. Kenapa nggak dengan perusahaan aja kan? Dia nggak mau. Hasilnya kayaknya dia mafia juga di situ. Dia mendapat, ya itu orang-orang dia punya headhunter gitu ya. Dia mengambil orangnya, dia dapat orangnya, dia juga dapat premi itu pasti kayak gitu. Tapi dia nggak jujur. Tapi saya lihat bahwasannya dari orang-orang mereka itu banyak kan pulang lagi Indonesia. Jadi pertama keadaan di Brasil juga tidak stabil. Jadi di mana dia diperlukan, dia diberikan pekerjaan. Tiba-tiba program di Brasil juga berhenti karena dia memang tidak ada program pengembangan lagi, ya mereka langsung di PHK. Gitu ya. Jadi satu hal yang kita lihat lebih baik belum tentu selamanya lebih baik, gitu ya. Dan mereka juga memang pulang ke Indonesia juga mungkin jadi orang di Indonesia, mungkin anaknya juga sudah seringkali yang terjadi itu adalah banyak yang pulang ke Indonesia setelah anaknya sudah mandiri. Ya, jadi misalnya dia sekolah dasar sambil lulus SMA-nya di negara perantauan mereka, setelah mereka sudah kuliah, ya udah itu sering terjadi. Itu satu gejala yang saya lihat di beberapa negara, misalnya di Eropa dan di Amerika. Jadi sekali lagi itu individual sekali, dan kalau misalnya Bapak memutuskan untuk tidak kembali ke Indonesia saat ini, tidak berarti tidak akan balik, cuman menunggu momentumnya. Dan juga biarpun kita tidak menetap di Indonesia, tidak berarti kita tidak ada kontribusi, ya. Saya kira itu harus kita kembali. Baik, diskusinya luar biasa sekali. Kita cukupkan ya teman-teman ya, karena beliaunya insya Allah akan melanjutkan perjalanan dari ke Batara. Iya. Baik, cukup ya. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Ya, disebutkan karena kita di rumah juga insya Allah ada agenda berikutnya. Oh, baik. Apa itu untuk TV? Timnas. Kalau jam berapa? Indonesia kan main jam 5. Oh, pantas. Nama siapa? Lawan ini 3-2. Kita ini mengenai apa ini Piala Dunia? Semifinal. Finalnya di mana? Di Qatar. Di Qatar. Semuanya di Qatar ya? Yes, semua. Kita udah ronde ke-16. 16 besar atau 8? Semifinal. Semifinal. Pantesan. Oh wow. Uzbekistan sama Indonesia, terus yang semifinal Jepang keduanya Jepang lawan Irak. Uzbekistan. Oh. Baik, Kans kita bagaimana? Belum kita menang. Optimisnya Saya suka dengan sepak panelis bola. optimis ya. Optimis ya. Amin. Ya, langsung di Boleh. Bisa kalah. Kalah lawan Irak. Dikasih sekolah gratis tapi top semuanya beasiswa ya. Iya. Baik, terima kasih banyak atas penyampaian dan diskusi antara Bapak dengan mahasiswa. Ini merupakan momen yang luar biasa bagi kami. Masih ada satu agenda. Foto pesan. Iya. Sebelum ditutup nanti ada film pertama. Harapannya ini bukan merupakan momen terakhir kita, Bapak-bapak. Ini merupakan jalan pembuka kita. Harapannya ke depan kita bisa berkoordinasi lagi, bersinergi, berkolaborasi. Ya, mungkin kontaknya beliau ada di Mas Nakrin. Bisa kita kontaknya Bapak, ya. Barangkali ke depan kita punya seperti yang tadi dibilang ada mau kolaborasi program seperti itu. Dan kami juga dari PPMI Riyadh, ketua kami Mas Muhammad Ridho ini mengajukan permohonan kepada Bapak Dr. Ilham untuk bisa menjadi penasihat kami di PPMI Riyadh. Berikut PPM artinya Perhimpunan Pelajar Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. PPMI ya. PPMI. Oke. Di bawah PPI enggak? Di bawah PPI. PPI ya. Iya.
Mungkin ada kalimat dari Mas Ridho, silakan mungkin ya satu kata dua kata menjelaskan tentang PPMR. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat datang kembali kami ucapkan ya, kepada Pak Ilham dan juga Pak Al-Ghazali di asrama kami Kings of University. Ya mungkin sambil memperkenalkan juga ya, sekaligus memberikan informasi yang mungkin juga Nahril sama Fatah juga sudah memberikan informasi, tapi saya juga ingin memberikan informasi yang lebih detail terkait kami, statusnya sebagai mahasiswa. Kami di sini adalah Kamisa Pak, Kamisa Keluarga Mahasiswa Indonesia di Kings Out University. Dan itu kan lingkupnya kampus ya, tapi kami sendiri juga di Riyadh sini juga ada 3 kampus Pak, ada Kings Out University, ada Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, ada juga Princess Nora University. Dan dari 3 kampus tersebut, alhamdulillah kami mahasiswa Indonesia yang ada di Riyadh berjumlah 85 gitu, dengan 44 orangnya ada di KSU. Mungkin sekarang yang hadir nggak nyampe 44 karena teman-teman ada juga yang lagi kuliah, ada juga yang tinggal di luar dan ada urusan yang lain. Terus tadi benar kami PPM Riyadh di bawah naungan PPM Arab Saudi. Jadi Riyadh itu lingkupnya kota, kemudian Arab Saudi lingkupnya negara, dan di atasnya lagi ada PP Dunia. Adapun terkait profil kami, kalau di Arab Saudi sendiri, tadi kan kalau di Riyadh ada 85, kalau di Arab Saudi ada sekitar 2000-an Pak, 2200 mahasiswa Indonesia, tersebar di 23 kampus. Kemudian untuk jurusannya pun orang-orang itu kan taunya teman-teman yang kuliah di Arab Saudi itu jurusannya kalau nggak agama dan bahasa Arab ya, itu dari dulu sampai sekarang kami yakin pun ya seperti itu Pak gitu. Jadi mayoritas teman-teman yang kuliah di Arab Saudi itu kalau nggak bahasa Arab ya kuliah agama. Tapi alhamdulillah semakin kesini beberapa kampus itu menerima teman-teman yang kuliah jurusan umum gitu. Jurusan sains dan juga teknologi. Dan tadi teman-teman yang bertanya ada Pak Sorono dari teknik kimia, kemudian juga Mas Zakaria dari ilmu bumi ya, dan juga teman-teman yang lain dari teknik, dari jurusan-jurusan teknik yang lain juga banyak. Dan itu menjadi apa ya, hadirnya Bapak kesini menjadi semangat bagi kami Pak gitu ya. Ya, terutama teman-teman yang kuliah di jurusan sains dan juga teknologi. Ya tadi harapannya semoga pertemuan ini bukan merupakan pertemuan pertama dan terakhir, semoga juga bisa ditindaklanjuti. Amin. Dan harapannya juga di sini kami dari PPM Riyadh tentunya butuh orang-orang seperti Bapak, Pak Ilham dan juga Pak Ghazali untuk menjadi penasihat kami Pak, karena memang kami perlu adanya arahan dan juga bimbingan dari orang-orang besar seperti Bapak terkait keberlangsungan kami Pak mahasiswa yang ada di Arab Saudi, khususnya di Riyadh. Mungkin itu kalau dari saya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Mas Ridho. Kita lanjutkan bahwa dengan langsung saja ya, doa kafaratul majlis, para Allah dan dan sebelum mulai kami tutup. Saya sebagai moderator, saya belum pernah menjadi saya Muhammad Afan, mahasiswa pasca di jurusan manajemen pendidikan. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan foto bersama ya. Foto bersama ini ahli medianya kemarin di atas tempat. Iya, tuh. Di belakang. Iya. Iya, di buku-buku. Iya, background foto ya. Iya.